Kalau aneh cuma mukaddimah, isinya di mari. Setuju? Setuju? Sudah setuju. Jadi ini 5 menit, ini 3,5 jam. Setuju? 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 Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Udah 2,5 menit. Tinggal dikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue seneng banget lu ngomong sebentar lu. Dan saudara, saya nggak panjang lebar, cuma ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita melihat bagaimana dewasa akhir-akhir ini umat Islam di Indonesia, umat Islam di negeri kita tercinta, selalu dan selalu terus-menerus mengalami goncangan dari berbagai aspek. Bagaimana ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang menimpa para ulama kita, menimpa para habaib kita, dan ini menjadi PR untuk kita bersama. Sehingga saya teringat ucapan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, bagaimana beliau mengingatkan kepada kita, mengingatkan, memesankan kepada kita, sebagaimana tujuan utama kita hidup di dunia. Tujuan hidup kita hidup menjadi hamba Allah, tidak lain tidak bukan bagaimana hidup kita di dunia yang menjadi perantara sementara untuk menuju darul baqa, tempat kekal, yaitu bagaimana kita untuk bisa menggapai mati husnul khatimah. Bagaimana sekelas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang penyusun Ratibul Attas, yang hari-harinya selalu bersama dengan Nabi, saudara. Bagaimana ketika mendengar Syekh Abi Hasan Asyadili yang mengatakan andai kata 1 hari saja dari 40 hari cinta tidak melihat Rasulullah SAW, lam ya'tu hayyan, aku tidak menjadikan diriku hidup. Artinya 40 hari tidak memandang Nabi. Imam Abi Hasan Asyadili tidak menganggap dirinya hidup, saudara. Bagaimana Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan bukan saja 40 hari, jangankan 40 hari, sedetik saja, sejenak saja aku tidak dapat memandang Nabi, maka aku tidak menghadapkan hidupku sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, kalau mimpi bertemu Nabi kira-kira mulia atau tidak? Orang bisa bertemu yaqadhatan secara terjaga terhadap Nabi, mulia atau tidak? Orang agung atau tidak? Mulia atau tidak? Mulia, saudara. Tapi sekalipun begitu, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam ratibnya, beliau di dalam zikir terakhirnya, beliau menyusun zikir yang berbunyi Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil. Sekelas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wali wilayah kadiful basar, yang hidupnya penuh dengan dakwah, yang hidupnya penuh dengan hisbah, yang hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah, sekalipun begitu selalu berupaya dan meminta kepada Allah untuk mati husnul khatimah. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, kalau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wali besar selalu berupaya berdoa untuk mati husnul khatimah, maka kita wali bukan, orang soleh masih jauh, maksiat banyak, taat sering kita tinggal, jauh lebih wajib untuk berjuang, berusaha untuk menggapai, mencari husnul khatimah. Betul? Nah, saya mau tanya yang hadir di sini, mau mati suhul khatimah apa husnul khatimah? Mau mati buruk atau baik? Baik atau buruk? Makanya Al-Habib Ali bin Hasan ngasih 4 resep. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 4. Yang pertama, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau adalah cicit yang mengarang Al-Khirtas yang menjelaskan syarah Ratibul Attas, sekaligus mensyarahkan daripada tarjamah biografi daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau mengatakan ada 4 perkara yang kalau 4 perkara ini kita miliki dan kita jalani dalam kehidupan kita, maka kita akan dekat mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi jika 4 perkara ini tidak ada, maka sebaliknya dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Yang pertama, kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, asyukru alal Islam, bersyukur terhadap
Islam. Ketika dalam sanubari kita terdapat rasa syukur, mensyukuri, merasakan kenikmatan, bersyukur dengan ajaran Islam, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, apapun yang bersumber dalam Islam. Ketika seorang merasakan syukur dengan ajaran tersebut, maka rasa syukur tersebut akan mengantarkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Artinya apa, saudara? Ketika kita menjalankan syariat, mau sholatnya, puasanya, zakatnya, apapun ajaran cara Islam, wajib untuk kita dalam menjalaninya dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan senang. Memangnya kenapa, saudara? Saudara, sholat itu bukan buat Allah, sholat itu buat kita. Puasa itu bukan buat Allah, puasa itu buat kita, saudara. Apapun ibadahnya, pasti ibadah tersebut faidahnya, fadilahnya, keuntungannya adalah untuk hamba Allah. Saya mau tanya, apa iya kalau manusia seluruh dunia katakan semua sholat menyembah Allah, apakah kemuliaan Allah bertambah? Bertambah atau tidak? Bertambah atau tidak? Andai kata seluruh manusia, bahkan beserta jinnya dan seluruh makhluknya tidak menyembah Allah, menyekutukan Allah, pertanyaannya, apakah kemuliaan Allah kemudian hilang? Apakah kemuliaan Allah menjadi tidak ada? Artinya apa? Bahkan dalam salah satu hadis qudsinya, andai kata seluruh makhluk jin dan manusia mereka sama-sama bareng-bareng mengunjung tinggi Allah, memuliakan Allah, demi Allah tidak bertambah sedikit pun kemuliaan Allah, karena Allah kemuliaannya tetap, kemuliaan Allah sudah pada puncak-puncaknya. Begitupun juga andai kata semua makhluk jin dan manusianya menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah, demi Allah gak berkurang kemuliaan Allah sedikit pun, saudara. Artinya apa? Ibadah itu untuk kita, sholat itu buat kita, ibadah-ibadah itu buat kita. Artinya apa? Ketika kita tidak melakukan ibadah, maka yang rugi kita apa Allah? Jawab yang kompak, yang rugi kita apa Allah? Kita apa Allah? Berarti saya mau tanya, orang yang ninggalin sholat rugi atau tidak? Orang yang tidak puasa rugi atau tidak? Orang yang berjudi rugi atau tidak? Minum-minuman keras rugi atau tidak? Sabun ayam rugi atau tidak? Narkoba rugi atau tidak? Yang zalim rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Rugi. Jadi yang pertama, mensyukuri syariat Islam. Maka saya mau tanya, hadir di sini siap bersyukur terhadap Islam? Siap syukuri syariat Islam? Takbir. Makanya saudara, yang saya heran, kok sekarang malah justru banyak di kalangan beberapa elemen, beberapa komponen justru ingin menjauhkan umat Islam dari syariatnya, justru ingin menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. Justru banyak di antara elemen-elemen bangsa ini yang ingin menjauhkan umat Islam dari syariatnya. Betul? Betul? Saya mau tanya, yang ngejauhin umat Islam dari syariatnya di Indonesia ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Banyak, saudara. Giliran kalau urusan aturan agama ingin diatur negara dipersulit, betul? Betul? Bahkan menjadi satu agenda nasional. Apa agendanya, saudara? Ayat konstitusi di atas ayat suci. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak? Ada nggak? Mana orangnya? Bukan orang Madura? Yang benar. Kayaknya ada orang Madura. Ada kayaknya. Saudara, saya mau tanya, ayat suci itu sumbernya dari siapa? Dari Allah. Sedangkan ayat konstitusi, apa sih ayat konstitusi? Ayat konstitusi itu perundang-undangan dan peraturan yang dibuat oleh negara. Saya mau tanya, kalau peraturan negara berarti buatan Allah atau manusia? Buatan Allah atau manusia? Saya mau tanya, kalau sumbernya dari Allah, mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau pasti benar?
pasti benar. Tapi kalau ayat konstitusi yang dibuat oleh manusia yang merupakan produk basyari, saya mau tanya, apakah produk manusia pasti benar? Pasti benar atau tidak? Pasti benar atau tidak? Kalau produk manusia bisa benar, bisa salah, bisa benar, bisa salah, bisa salah, maka seharusnya yang pasti benar dikedepankan dari yang mungkin benar, mungkin salah. Betul? Betul? Berarti saya mau tanya, yang didahulukan ayat suci atau ayat konstitusi? Ayat suci atau ayat konstitusi? Kenapa ayat suci didahulukan? Karena ayat suci adalah produk Allah. Artinya apa, saudara? Makanya saya heran. Artinya kalau kita menanamkan dalam diri kita mensyukuri cara Islam, maka kita sedang meniti jalan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi ketika kita justru mempropagandakan untuk jauh dari Islam, untuk benci terhadap Islam, benci syariatnya, maka dia sedang membuka jalan untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya mau tanya, kalau ada pejabat yang membuat produk untuk membenci Islam, itu pejabat pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Kira-kira kalau goblok pantas gak mimpin? Pantas gak? Kalau udah gak pantas, bagusnya maju apa mundur? Maju apa mundur? Maju apa mundur? Mau lanjut, harusnya tahu diri, betul? Betul? Saya mau tanya, orang Indonesia banyak gak yang pintar? Banyak gak yang pintar? Banyak gak yang pintar? Harusnya pimpin negara orang yang pintar, betul? 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 Baru yang pertama. Yang pertama apa? Bersyukur terhadap bersyukur terhadap Sekali lagi saya mau tanya, siap bersyukur terhadap Islam? Siap pelajari Islam? Takbir! Kita nggak mungkin bisa bersyukur dengan syariat, saudara, kalau tidak mengenal dan memahami ajaran Islam itu sendiri. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari para habaib. Makanya sekarang ada gerakan sistematik yang ingin menjauhkan umat dari ulama, betul? Yang ingin menjauhkan umat dari para habaib, betul? Betul? Dengan cara apa? Ulamanya dipenjara-penjarain, betul? Ulamanya diradikal-radikulkan, betul? Sampai dituduh kalau nasab para habaib, nasabnya tidak bersambung, harus dites DNA dulu. Kira-kira nih orang Madura yang cinta habaib dengan tuduhan seperti itu percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Saya mau tanya, nasab habaib yang di Indonesia, yang di luar negeri, kira-kira nasabnya bersambung apa putus? Nyambung apa putus? Nyambung apa putus? Yang bilang putus pinter apa bego? Pinter apa bego? Kebulang. Saudara, Al-Habib Salim Al-Attas, beliau pernah membuat satu risalah. Beliau ini salah satu ulama di Hijaz. Beliau pernah membuat satu risalah hampir mirip tuduhan terhadap nasab, walaupun saat itu Ahmad Al-Muhajir Ibn Isa yang saat itu dituduh nasabnya putus. Kemudian dalam salah satu kutipannya menarik, saudara, bahwasanya ajma'al ulama sepakat, andai kata seseorang berwasiat atau mewakafkan sesuatu, dalam wakafnya mengatakan saya wasiatkan atau saya wakafkan tanah ini kepada sadah, kepada zuriyah, kemudian sebelum dia takyin, sebelum dia tentukan, kemudian dia mati, di dalam syarat berwakaf atau berwasiat itu penerimanya mesti muayyan, sudah. Nah, dalam proses macam ini para ulama sepakat berfatwa bahwasanya yang dimaksud sadah yang belum ditentukan ini dari bani mana, ini dari kabilah yang mana, maka yang dimaksudkan adalah sadah untuk memenuhi daripada ucapan tersebut itu adalah sadah Bani Alawi
yaitu para habaib. Alhamdulillah. Dia katakan kenapa dialihkan kepada Bani Alawi? Li syuhrati nasabihim, saking terkenalnya, saking pengetahuan tentang bersambung nasabnya yang sudah menyebar seantero dunia, sehingga sudah mencapai derajat mutawatir, sehingga tidak perlu lagi diragukan. Maka asadah yang tadinya mutlaqah, yang sifatnya bisa diarahkan kepada kabilah manapun dalam kalangan asadah, maka sebelum ditakyin bisa diarahkan kepada Bani Alawi kalangan habaib. Alhamdulillah. Bahkan dalam risalah ini menarik saudara, orang yang meragukan nasab dari para habaib sahadah Bani Alawi, maka ada beberapa indikasi. Salah satunya beliau katakan itu sama saja merupakan ta'an, tuduhan keji kepada nasab, dan tuduhan itu mampu memberikan menyakiti daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, orang nyakitin Nabi kira-kira masuk surga masuk neraka? Orang nyakitin Nabi masuk surga masuk neraka? Masuk surga apa masuk neraka? Maka saya mau tanya, kalau ada yang ngajak benci habaib, ikuti apa jangan? Ikuti apa jangan? Ikuti apa jangan? Ini nggak lain nggak bukan bagian dalam menjauhkan dari Islam, saudara. Karena habaib, zuriyah Nabi, ahlul bait Nabi itu seiring sejalan dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya, siap ikut daripada para ulama? Siap ikut para habaib? Siap cintai para habaib? Siap hormati para habaib? Takbir. Yang pertama, asyukru alal Islam. Yang kedua, sesuatu yang kalau ada membuka jalan husnul khatimah, jika tidak ada menjadi jalan untuk meniti kepada su'ul khatimah, yaitu al-khawfu ala dhihabil Islam, takut kehilangan Islam. Ketika kita, keluarga kita, anak cucu kita terdapat dalam sanubarinya ketakutan kehilangan Islam, maka itu tanda-tanda akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau justru sebaliknya, dia berani, bahkan pantangan, bahkan justru mempropagandakan untuk jangan pegang syarat Islam, lepaskan diri dari Islam, maka itu adalah meniti jalan menuju mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Makanya tanamkan diri kita, saudara, takut akan hilangnya syarat Islam dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ini bagus nih, yang hadir maulid banyak, yang hadir majelis taklim banyak. Bagaimana ilmu di dalam setiap majelis tersebut, ambil, resapi, terapkan dalam kehidupan untuk menanamkan dalam diri kita bahwa Islam adalah kebutuhan primer dalam diri kita. Islam adalah asas, Islam adalah dasar yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita. Insya. Yang ketiga, tarku zulmi ahlul Islam, meninggalkan menggolimi orang Islam. Artinya apa? Kalau kita nggak suka dengan orang yang zalim terhadap Islam, kalau kita menjauhi orang yang zalim terhadap Islam dan memeluknya, maka perasaan tersebut merupakan jalan menuju mati husnul khatimah. Tapi kalau justru sebaliknya, dia cinta dan condong hatinya kepada orang-orang yang sering menggolimi Islam, menggolimi ahlul Islam, menggolimi para ulama, menggolimi zuriyah Nabi, maka perasaan tersebut, rasa dalam hati tersebut adalah jalan warning signal untuk mengantarkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa, saudara? Jangankan memilih, kecondongan hati saja kepada orang yang zalim kepada Islam itu mampu menyebabkan seorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa ini perlu saya tekankan? Sebentar lagi kita akan masuk daripada tahun politik. Tahun 2024 eskalasi akan meningkat sejak bulan Oktober, sudah. Oktober, November, Desember, Anda akan lihat eskalasi politik semakin meningkat. Anda catat baik-baik, nggak menutup kemungkinan
pressure mereka kepada umat Islam. Kalau mereka tidak mengikuti daripada apa yang mereka inginkan, akan banyak para ulama akan mendapatkan pressure kepada mereka. Sudah, saya mau tanya, kalau ulama kita ditekan, kira-kira umat lari atau tidak? Siap jaga ulama? Siap bela ulama? Siap jaga Islam? Siap jaga umat Islam? Takbir! Dan saya ingin ingatkan saudara, saya ingin sampaikan, saya ingin berikan pesan. Kemarin kami halal bihalal dengan Imam Besar Habib Muhammad Rizik Hussein Syihab. Beliau mengingatkan kepada kita, terutama saya ingin sampaikan kepada seluruh pengurus Front Persaudaraan Islam, baik dari tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat cabang, sampai tingkat ranting. Saya ingin sampaikan kepada seluruh para tokoh, saya ingin ingatkan Imam Besar dengan seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, sampai detik ini, sampai hari ini belum menentukan siapa bakal calon yang dipilih. Sampai detik ini tidak ada calon manapun, siapapun yang saat ini kita dukung, yang kita bela. Kenapa? Karena para alim ulama di dalam menentukan sikapnya tidak sembrono, tidak asal-asalan. Dan saya ingin sampaikan, akan ada satu momen berkumpulnya para alim ulama untuk membicarakan nasib bangsa ini. Siapa yang kita dukung? Karena ada beberapa elemen yang perlu disampaikan. Kita nggak mesti kita mendukung, saudara. Ijtima itulah yang akan menentukan bagaimana sikap ulama, bagaimana sikap umat Islam untuk menjaga dan untuk melindungi hak umat dan hak rakyatnya. Tapi ingat, kita akan menjadi objek politik. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan terkena efek politik, saudara. Contoh, hari ini di Jakarta sedang ada demonstrasi, saudara. Hari ini Ikatan Dokter Indonesia sedang turun ke jalan. Mereka sedang memprotes rancangan undang-undang Omnibus Law tentang RUU Kesehatan. Apa isi RUU ini, saudara? Di Indonesia, undang-undang yang ada pasal 28 itu mengatur bahwa kesehatan rakyat Indonesia itu ditanggung oleh negara, saudara. Rancangan undang-undang Omnibus Law yang sebentar lagi akan disahkan, negara akan diserahkan ke swasta, saudara. Artinya apa? Kalau sekarang biaya kesehatan mahal, padahal sudah ditanggung oleh negara, maka kalau undang-undang ini disahkan, rancangan undang-undang RUU Omnibus Law tentang kesehatan ini diketuk palu, maka jangan salahkan besok rumah sakit, mau rumah sakit daripada rumah sakit di bawah naungan negara ataupun swasta, akan secara bebas menetapkan harga dari biaya periksa dokternya sampai obatnya. Maka ini semakin menyusahkan rakyat. Berarti saya mau tanya, keputusan politik kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Hari ini dokter semua demo, sudah. Hari ini bahkan saya dengar tadi di Madura juga sudah ada aksi untuk menolak rancangan undang-undang. Ini Omnibus Law, arti Omnibus Law itu rancangan undang-undang dengan berbagai tema untuk disahkan secara bersamaan, dan ini produk rezim ini, sudah. Kemarin ada Ciptaker atau disingkat RUU Celaka, Cipta Lapangan Kerja, sudah. Bagaimana para buruh mereka mengeluh isi daripada undang-undang ini. Ini nggak lain nggak bukan adalah bagaimana cengkraman oligarki pemodal begitu kuat di kita punya negeri. Mereka bisa tentukan siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi panglima, siapa yang jadi kapolri. Mereka atur negeri ini dengan uang. Maka saya ingatkan semua umat Islam, jangan mau suara dibeli dengan uang. Setuju? 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 Kita sekarang setuju-setuju, besok udah lagi. Yang benar, yang benar. Saya mau tanya, yang hadir di sini mau ikut ulama apa oligarki? Ikut ulama apa oligarki? Ikut habaib apa oligarki? Siap ikut ulama? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Takbir! Takbir!
Orang lagi takbir besok kena serangan fajar lo gugur tuh. Makanya saya mau tanya besok kalau ada orang bagi-bagi duit untuk pilih calonnya, ikut apa jangan? Ikut apa jangan? Ikut apa jangan? Di sini aja lo jangan, awas lo. Tapi insya Allah orang Madura setia, amin. Orang Madura taat ulama, amin. Insya Allah dari Madura akan muncul semangat perubahan untuk Indonesia. Takbir! Takbir! Saya mau tanya, Indonesia sekarang sakit atau sehat? Sakit atau sehat? Kira-kira harga mahal apa murah? Biaya mahal apa murah? Mahal apa murah? Ini kapan tuh Madura? Pernah nyanyiin lagu, boleh nyanyi gak? Boleh nyanyi gak? Habis nyanyi gue tutup, lu udah gak sabar kan dengar Habib Bahar lu. Ntar ini penutup. Setuju? Setuju? Ini sebenarnya lagu udah lama, cuman masih relate, masih sesuai. Lagunya bunyinya begini, kalau bisa ikut sama-sama. Setuju? Setuju? Lagunya begini. Naik BBM naik tinggi sekali. Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Kalau bisa nyanyi sama-sama. Setuju? Setuju? Yang gak nyanyi lihat, jangan-jangan Intel mau nyatet ceramahnya Habib Bahar. Perhatiin kanan kiri. Setuju? Siap nyanyi sama-sama? Siap nyanyi sama-sama? Keluarin suara yang kencang biar istana di Jakarta dengar. Setuju? Naik BBM naik listrik naik listrik pun naik pajak naik pajak pun naik minyak naik minyak pun naik tinggi telur naik telur pun naik gula naik cabe naik tinggi sekali kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Saya mau tanya, rakyat yang sengsara banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Yang miskin tambah miskin banyak atau tidak? Yang kaya tambah kaya banyak atau tidak? Saya mau tanya, kalau sistem kepemimpinan seperti ini kira-kira gagal apa berhasil? Gagal apa berhasil? Gagal apa berhasil? Tapi kalau gagal maju apa mundur? Maju apa mundur? Maju apa mundur? Kalau mau lanjut 3 periode, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau dia nunjuk orang, ikut apa jangan? Ikut apa jangan? Ikut apa jangan? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando habaib? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang ketiga. Tadi pertama syukur terhadap Islam, al-khawfu ala hadil Islam, tarkul dunia Islam, yang terakhir tarkul uququl walidain, meninggalkan durhaka kepada kedua orang tua. 4 perkara ini jika ada dalam hidup kita, kita bersyukur, jalan menuju mati husnul khatimah. Tapi andai kata 4 ini tidak ada, justru sebaliknya, maka tangisi diri kita, berubah diri kita, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Dan sebelum saya tutup, tadi ada pesan daripada panitia dan merupakan mandat dari Habib Ali Zainal Abidin, dan saya minta tim hadroh untuk siap-siap untuk kita baca qasidah Ahlul Badar.
dan sekaligus mengeluarkan harta kita untuk memberikan sebagian harta kita untuk pembangunan pondok pesantren Markas Syariah. Al-Habib Ali Zainal Abidin mengingatkan untuk mengumpulkan, untuk membantu daripada pembangunan pondok pesantren Markas Syariah, pondok pesantren yang dibangun oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab yang saat